Kalbu itu, saudara, merupakan organ mistis. Ia tidak dapat dicerap dengan panca indera, tidak dapat dilihat dengan panca indera. Sebagaimana kita melihat jantung, jantung dapat dicerap dengan panca indera, dapat dilihat melalui teknologi medis. Akan tetapi, kalbu tidak demikian. Nah, di dalam kalbu itulah dituangkan rupa jalalah. Dan dengan demikian, kalbi dijadikan kiblat, disebut dengan kiblat kalbi. Namun ada dua pengertian kiblat kalbi di sini. Ini yang akan kami jelaskan dalam video ini. Subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sakraber yang saya hormati, sahabat-sahabat spiritual yang saya muliakan. Kali ini saya akan membicarakan kembali tentang kiblat kalbi yang sebelumnya sudah saya bicarakan, telah saya singgung pada video spiritual praktis part 29 yang ini. Namun kali ini saya akan lebih mempertajam lagi membicarakan tentang kiblat kalbi ini. Karena pemahaman kita tentang kiblat kalbi ini sangat diperlukan sekali bagi umat Islam. Apakah ia pengamal tarekah atau tidak? Karena ini juga berkaitan dengan salatin khasian. Kita menghadap kepada Allah secara syariat. Kemana kita menghadap? Secara syariat kita menghadap ke kiblat. Kiblatnya di mana? Secara syariat di Mekah, di Ka'bah, Mekah. Lalu secara batin, kemana kita menghadap? Kita menghadap kepada kalbi. Jadi arah hadap kita kepada kalbi. Kemana arah hadap kepada kalbi ini? Kalau syariat kiblatnya sudah jelas ke Ka'bah. Tetapi ke kalbi itu, kepada kalbi itu, kemana arah kiblat kita? Arah hadap kita itu. Sebagai ia merupakan kiblat kalbi. Ini yang akan saya pertegas kembali. Pengertian tentang kiblat kalbi tersebut. Sahabat spiritual yang saya hormati. Sebelum saya ingin menjelaskan tentang kiblat kalbi, kita perlu berbicara dulu tentang nama. Karena kiblat kalbi itu adalah kepada rupa jalalah. Oleh karena itu, perlu disinggung sedikit apa itu nama. Setiap segala sesuatu itu, saudara-saudara, mempunyai nama.
setiap segala sesuatu mempunyai nama. Kalaulah dia tidak punya nama, bagaimana kita akan menyebutnya sesuatu itu? Baik benda mati, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan semuanya mempunyai nama. Oleh karena itu, saudara-saudara, sahabat spiritual, yang pertama kali diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam adalah tentang nama-nama. Begitu pentingnya menyebutkan sesuatu objek, maka ia perlu diberi nama. Seperti ini, saya ambil contoh. Seperti ini, saudara. Ini apa namanya? Sapu tangan. Tidak akan mungkin orang menyebutnya ini selendang. Apalagi baju. Ini sapu tangan handuk. Karena dia kecil. Kalau Anda katakan, ambilkan sapu tangan handuk saya, maka tidak akan mungkin Anda akan mengambilkan selendang. Itu satu. Ini apa namanya? Peci. Ini kacamata. Ini apa namanya, saudara? Pipa dan rokok. Pipa rokok namanya. Ini apa namanya? Rokok. Ini apa namanya? Pipa. Kalau tidak punya nama benda-benda ini, bagaimana kita menyebutnya? Kalau kita membeli ini satu, apa itu ini? Namanya tidak ada. Maka ia diberi nama. Dengan nama itulah kita menyebutnya sesuatu objek tadi atau sesuatu benda tadi. Itu pentingnya nama-nama, saudara-saudara. Maka oleh karena itu dahulu di video saya kemarin, di video saya nomor 29, part 29 kemarin, part 29, saya mengatakan batas pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam zikrullah itu hanya pada nama, kepada asma. Sebagai contoh, saudara-saudara, seorang ahli neurologi di barat, ia meneliti 3.000 pasiennya tentang memori. 3.000 pasien dengan teknik tertentu, dengan menggunakan alat-alat tertentu. Nah, ketika alat itu ditanamkannya kepada memori seorang pasien, kemudian pasien itu bisa melantunkan musik klasik, padahal dia tidak memahami musik klasik, tidak menghafal musik klasik, tapi bisa dia melantunkan musik klasik. Begitu juga ketika ditekan sesuatu saraf memori tertentu, ingat dia terhadap sesuatu yang selama ini dilupakannya. Namun sebaliknya, saudara-saudara, ini yang menariknya. Ketika ditekan sesuatu alat tertentu, di-off-kannya, suatu saraf tertentu di memorinya di-off-kannya, lalu di depannya diletakkan, diperlihatkan sebuah bunga mawar, dia tidak bisa mengetahui nama bunga itu, saudara-saudara. Tapi dia merasakan seperti di ujung lidahnya itu ingin mengucapkan nama bunga itu. Tapi sulit dia mengucapkan. Ketika ditarik kembali alat itu dari saraf memorinya, baru dia bisa mengucapkan, mengatakan mawar, katanya. Artinya apa itu? Bahwa nama-nama itu sudah tersimpan di dalam memori kita. Namun yang lebih penting lagi, bahwa sesuatu itu memang harus mempunyai nama. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menyebutkan sesuatu itu tanpa ada namanya? Dan membedakan sesuatu
yang lain dengan sesuatu yang lainnya. Apabila ada satu objek 5 buah, bagaimana kita bisa membedakan 5 buah objek yang berbeda itu kalau tidak namanya membedakannya? Jadi nama itu menunjukkan identitas dari objek itu sendiri. Misalnya ada 3 buah atau 3 bungkus rokok atau 5 bungkus rokok di hadapan Anda dengan nama-nama yang berbeda, bagaimana Anda akan memilih sebungkus rokok A kalau Anda tidak tahu namanya? Tapi kalau tahu namanya, karena menunjukkan kepada identitas rokok itu sendiri, nama tekan rokok Surya, Samsu, Gudang Garam Filter, Dunhill, dan seterusnya. Dia punya nama-nama. Dengan nama itulah dia dipanggil. Dengan nama itulah disebut. Itu pentingnya nama-nama, saudara. Jadi jangan kita menganggap apa itu nama. Kita tidak menyembah nama. Apalagi dikatakan kita tidak ada zikir Allah. Apa itu arti Allah? Kata Ustaz jahil itu. Bapak. Itu kekeliruan pemahaman tentang nama. Oleh karena itu, penting kita mengetahui nama-nama tersebut. Maka Allah mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik sebanyak 99 nama. Jadi, saudara-saudara ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pengetahuan tentang nama-nama yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sangat diperlukan sekali. Ada 9 nama, ada 99 Asmaul Husna, 99 Asmaul Husna. Namun orang-orang tasawuf kemudian mengatakan tambah 1, nama Allah yang ke-100. Nama Allah yang ke-100. Siapa nama Allah yang ke-100? Banyaklah teori-teori yang mengatakan nama Allah yang ke-100 ini itu segala macam. Kita tidak pada tempatnya pula membicarakan tentang nama Allah yang ke-100. Bukan saya tidak tahu, insya Allah saya tahu jalan nama itu sampai ia disebut nama yang ke-100, insya Allah saya juga tahu. Yang kita bicarakan sekarang tentang asma Allah. Yang kita bicarakan sekarang tentang ismu zat. Yang kita bicarakan sekarang adalah ismu zat. Nama diri. Itu artinya. Nama diri. Diri wajibul wujud. Zat yang lisa kamislihi sayun. Lengkap, saudara. Jadi batas kita hanya kepada nama itu saja. Dalam hubungan zikrullah untuk memusatkan perhatian kita. Di dalam melaksanakan zikrullah. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, tentang kiblat kalbi. Mengapa kita katakan kiblat kalbi? Seperti yang saya katakan tadi, kiblat kalbi itu arah hadap. Kiblat itu, menurut pandangan saya, arah hadap. Hadap. Kita menghadap kemana arahnya? Arah menghadap. Jadi arah hadap secara syariat itu adalah yang disebut kiblat ke Mekah, ke Ka'bah, kepada Ka'bah khususnya di Mekah, kepada Ka'bah di Mekah. Itu arah hadap yang disebut dengan kiblat. Arah hadap kita kepada kalbi itu, ke dalam kalbi itu kemana? Itulah arah hadap kita kepada rupa jalallah tersebut. Baik di dalam zikrullah maupun di dalam kita salat. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Kan begitu. Nah, arah hadap itu secara syariat kepada Ka'bah, secara batinnya kepada kalbi. Itu disebut dengan kiblat kalbi. Di kalbi itu kiblatnya kemana? Arah hadap kita kepada rupa jalallah. Itu pengertian. Yang kedua sebenarnya saudara-saudara, itu makamnya sudah tinggi. Karena sulit orang menghadapkan
kalbinya menghadap, menjadikan kalbinya sebagai kiblat lalu menghadap kepada rupa jalla Allah itu sulit, saudara-saudara. Seperti yang saya bicarakan pada video saya yang part 29 itu. Harus kita ukirkan, kita khayalkan rupa jalla Allah itu. Atau kita terima tuangan dari guru kita, rupa jalla Allah itu. Namun untuk orang umum, begitu juga bagi pengamal-pengamal tarekah pemula, arah hadap tetap saja kepada kalbi. Mengapa arah hadap kita kepada kalbi? Mengapa kiblat kita kepada kalbi? Karena di dalam kalbi itu disebut juga, di dalam kalbi itu ada nur yang memancar. Seperti surat Az-Zumar ayat 22. Kalbi itu asal katanya kaf kalaba, yang dimaksud dengan kaf itu ada 5. Salah satunya sadar itu dada. Nah, di dalam surat Az-Zumar ayat 22 Allah berfirman, adalah sama barang siapa dibukakan Allah Ta'ala dadanya atau sadarnya kepada agama Islam, maka adalah ia beroleh cahaya daripada Tuhan. Jadi ketika Allah membukakan dada kita dengan Islam, maka ia beroleh cahaya daripada Tuhannya. Nah, oleh karena itu, yang menerima cahaya di dalam dada itu disebut dengan hati nurani. Disebut dengan hati nurani. Nah, di dalam hati nurani itulah merupakan tempat pancaran nur ilahi itu. Hati nurani itulah merupakan pancaran nur ilahi itu. Hati itu merupakan jisim halus, tempat menerima pancaran nur ilahi, menampung hidayah Allah. Kepada hati inilah Allah selalu memandang. Kepada hati nurani inilah Allah selalu memandang. Dan dia pun memandang Allah. Jadi hati nurani inilah yang Allah selalu memandang dan dia pun memandang Allah. Maka terjadilah pandang memandang. Di dalam hati nurani ini terjadi pandang memandang. Allah memandang hati nurani juga memandang Allah. Hati ini yang menerima pancaran keyakinan. Hati nurani inilah yang menerima pancaran keyakinan dan ketakwaan. Keyakinan dan ketakwaan. Ini disebut tempat rasa atau zoh. Jadi rasa itu ada di dalam hati nurani. Kita merasa dengan hati ini. Kita merasa dengan hati ini. Apa yang kita rasakan? Itulah kita merasakan kudurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita rasakan kudurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bawahnya lagi kita merasakan koneknya dengan rohani, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa yang penuh cahaya itu, yaitu rasa keyakinan akan hak Allah Ta'ala. Kita merasa dengan hati ini, rasa yang penuh cahaya, yaitu rasa keyakinan akan hak Allah Ta'ala. Dan hati nurani ini berada di dalam alam bawah ketidaksadaran. Berada di alam bawah ketidaksadaran yang disebut intuisi. Seperti yang saya bicarakan pada video saya part 28 tentang laduni video ini. Jadi
yang menimbulkan intuisi itu, atau intuisi itu timbul dari hati nurani. Karena di situ pula lah tempat pancaran nur ilahi. Di situ pula lah Allah memandang, tempat memandangnya Allah. Dan dia pun memandang Allah. Terjadi pandang memandang. Di situ pula lah timbulnya ketakwaan, keyakinan, rasa akan hak Allah Ta'ala. Rasa akan hak Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, logis kemudian ketika selalu kita connect kepada Allah, maka Allah akan memberikan kita ilmu laduni, pemahaman-pemahaman secara intuitif, bukan secara berpikir. Maka oleh kerana itu, kosongkan pikiran Anda. Nah, mengapa kita menjadikan kalbi sebagai kiblat? Karena ia merupakan hati nurani. Itu yang pertama, saudara-saudara. Jadi, sahabat spiritual semua, ketika Anda memandang secara batin ke dalam kalbu Anda, konsentrasi Anda terfokus kepada kalbu itu, bukan kepada ujung jantung. Memandang secara batin kita, baik di dalam sholat maupun di dalam berzikir. Dan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, 24 jam kita menghadap kepada kalbu kita itu. Kita jadikan kalbu kita itu kiblat, tempat kita menghadap dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya, saudara-saudara, kita menjadikan kalbi kita itu kiblat di dalam kehidupan sehari-hari? Ini yang kedua, saudara-saudara. Manakala saya mengatakan kita khayalkan rupa jalalah di dalam kalbu kita itu, atau kita menerima penuangan rupa jalalah dalam kalbu kita, kita pandang rupa jalalah itu. Karena itulah kiblat kalbi. Namun selain itu, kiblat kalbi adalah betul-betul kita memusatkan pikiran kita kepada kalbu itu sendiri. Ketika kita memusatkan pikiran kita semata-mata hanya kepada kalbu itu sendiri, maka akan timbullah rasa kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena telah memancarnya nur ilahi tadi. Nur ilahi itu manifestasinya apa, saudara-saudara? Nur ilahi itu manifestasinya adalah rasa ketakwaan, rasa kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika rasa itu sudah timbul di dalam kalbu Anda, maka ketika itu merupakan sinyal yang menunjukkan bahwa nur ilahi telah memancar di dalam kalbu saudara-saudara, sahabat spiritual semua. Itu, saudara-saudara. Bagaimana caranya? Kita pandang secara etikat ke dalam kalbu ini. Tidak harus seperti ini. Setiap duduk dipejam mata, lalu mata kita ke sini. Itu bisa kita lakukan ketika kita sedang zikrullah. Nah, cara seperti itu juga yang disebut di dalam Thariqah Naqsabandi dengan wukuf kalbi. Jadi wukuf kalbi itu kita tidak menyebut-nyebut, saudara-saudara. Kita diam saja. Namun kita memusatkan pikiran kita kepada kalbu itu sendiri. Kita tidak menyebut Allah, Allah, Allah. Kita diam saja, cuma memandang kepada kalbu itu sendiri. Itu disebut dengan wukuf kalbi. Kemudian timbullah rasa tadi itu. Zauq itu tadi. Ketika kita melaksanakan zikir seperti itu perlakuan. Tapi kalau kita tidak sedang berzikir, bagaimana? Kalau kita sedang salat, bagaimana? Salat kita tetap memandang ke arah kiblat syariat. Namun itikat batin kita adalah ke kalbu ini.
Allahu Akbar. Kita menghadap sebuah kan, sebuah sejadah. Itikat kita syariatnya ke Ka'bah, tapi ikatan itikat batin kita kepada kalbi kita. Itu bekerja, saudara. Itu butuh latihan. Jadi secara syariat kita menghadap ke Ka'bah, secara batin kita menghadap kepada kalbi kita di dalam salat fardu, salat sunat dan seterusnya. Itu pentingnya kiblat kalbi itu, saudara-saudara. Arah hadap kita. Dan itu peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam wilayah dalam diri manusia. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, menghadap kepada kalbi, jadikan kalbi kita itu sebagai kiblat, maka insya Allah itulah akan mencapai tingkatan salat diim, khasiat, salat yang khusyuk. Engkau sembahlah Allah seakan-akan kau melihatnya. Kalau engkau tidak melihat, sesungguh Allah melihat kamu. Nah, merasakan Allah melihat itu di mana? Di dalam kalbu. Karena sudah ada karena sudah ada nur ilahi tadi yang memancar di dalam kalbu itu, yang disebut dengan hati nurani. Disebut hati nurani. Sahabat spiritual yang saya hormati. Lalu dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Dalam kehidupan sehari kita tidak mungkin pula kita berpikir ke sini. Biasa saja kita ngobrol dengan orang, kita membaca buku, kita menonton video atau segala macam kita membawa mobil, membawa sepeda motor. Pandangan kita secara singkat tetap ke depan. Namun etikatnya, pandangan batin kita, etikatnya, pandangan batin kita, etikatnya, pandangan batin kita itu adalah kepada kalb. Atau dengan kalimat lebih jelasnya, etikatkan pandangan batin kamu itu kepada kalbi. Etikatkan pandangan batin kamu itu kepada kalbi. Di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita mengetikatkan pandangan batin kita ke dalam kalbi, maka dalam kehidupan sehari-hari kalbi itu sudah menjadi arah kiblat, arah hadap kita. Sudah menjadi arah hadap kita yang merupakan kiblat kalbi. Itu saudara-saudara. Jadi kita tidak lepas memandang itu terus, saudara-saudara. Kita tidak lepas secara batin, tidak lepas, saudara-saudara. Dan mudah-mudahan Anda dikaruniai oleh Allah kemampuan semacam itu. Kemampuan semacam itu. Alhamdulillahirabbil alamin, saudara-saudara, saya mengalami itu selama 20 tahun. 20 tahun. Tidak lepas pandangan saya ke sini, ke dalam wilayah dalam ini, saudara. Tidak lepas. Kalau saya pejamkan mata saya, terasa mata batin saya menghadap ke sini. Mata batin saya menghadap ke sini. Kalaupun saya buka mata saya, yang batin saya tetap menghadap ke sini. Akan dia melihat begini saja terus. Mata batin. Seperti itu terus, saudara. 20 tahun. Dan akhir-akhir ini, tahun-tahun ini baru sudah lepas, tidak ada ke sini lagi. Karena itu sudah menjadi sebuah bawaan dengan isyarat sedikit saja kita langsung akses ke sini sekali. Nah, gitu saudara. Niat aja kita tak langsung akses ke situ sekali. Langsung ada kontak sekali, langsung diaktif, langsung ada reaksi sekali, saudara. Jadi yang saya sampaikan ini adalah yang saya alami, saudara. Yang tidak kita alami itu kan susah kita menyampaikannya. Entah iya atau tidak kan, kita nak mengalami. Ini saya alami. Saya mengalaminya 20 tahun, saudara. Dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu kena kehendak saya? Tidak kehendak saya, saudara-saudara. Saya sebelumnya tidak tahu saya itu. Tidak tahu saya, saudara. Pokok pandang batin saya sudah terarah aja, itu entah mengapa pula. Sampai begitu, tidak tahu pula saya, saudara-saudara. Tidak tahu saya. Mengapa gitu. Tapi saya sulit melepaskan pandang batin saya ke sini. Saya sulit, tidak bisa. Tidak bisa. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah, saudara. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sakraber, sahabat-sahabat spiritual yang saya muliakan, yang saya hormati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya.
Namun ada khilaf dan janggalnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.